Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuhah wa kullu muhdasatin ya'ni laisa fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Khair anak-anak sekalian yang saya banggakan, kembali kita melanjutkan pengajian kita dalam jaringan ini, ya, masih seputar ayat muhkam dan mutasyabih, ya. Ya. Kita ke halaman 313, ya. 313 masih pada bagian yang ke-43 paling bawah. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain, amin. Wa qala ar-raghibu fi mufradatil Qur'an al-ayatu 'inda i'tibari ba'diha bi ba'din salasatu adrubin, ya. Berkata Imam Ar-Raghib di dalam kitab Mufradatul Quran. Kitab Mufradatul Quran itu nama lengkapnya adalah Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Al-ayatu 'inda i'tibariha, kata beliau, ayat-ayat itu ketika mengintibarkan sebagiannya biba'din dengan sebagian yang lain, salah satu adrubin, itu ada 3 bagian. Jadi ayat dalam Al-Quran itu kalau kita mau lihat cirinya, ya, kalau kita mau iktibarkan modelnya, bentuknya antara satu dengan yang lain, itu kesimpulannya itu sebenarnya ada 3 bagian, itu kata beliau. Nah, yang pertama adalah muhkamun alal itlaq, dia muhkam secara mutlak. Jadi secara mutlak dia masuk dalam kategori ayat muhkam, ayat yang jelas. Wa mutasyabihun alal itlaq, dan yang kedua adalah mutasyabih, ya, yang samar alal itlaqi secara mutlak juga. Wa muhkamun min wajhin, mutasyabihun min wajhin, dan yang ketiga adalah muhkam di satu sisi, wa mutasyabihun min wajhin, dan mutasyabih di satu sisi. Nah, itu model ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ada ayat yang muhkam secara mutlak, jelas, tidak perlu takwil dan sebagainya. Begitu juga ada yang mutasyabih, yang samar. Nah, ada yang mentakwil, ada juga yang tidak mentakwil, artinya memasrahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan tafwid. Kemudian yang ketiga adalah satu sisi ayat itu muhkam, sisi yang lain ayat itu mutasyabih. Jadi hanya 3 itu saja, tidak kemana-mana model atau bentuk ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Khair. Fal mutasyabihu bil jumlati salasatu adrubin. Nah, ayat mutasyabih bil jumlati secara jumlah, secara kesimpulan, salasatu adrubin itu terdiri daripada tiga bagian. Nah, kita mau membahas tentang ayat mutasyabih versi daripada Al-Imam Ar-Raghib di dalam Mufradatul Quran. Kata beliau, ayat mutasyabih secara kesimpulan itu terbagi kepada 3 bagian. Nah, yang pertama adalah mutasyabihum min jihatil lafzi faqad. Dia mutasyabih dari sisi lafaznya saja, tetapi dari sisi arti maknanya tidak mutasyabih. Khair. Kemudian wa min jihatil makna faqad. Yang kedua dari sisi maknanya saja yang mutasyabih, tetapi dari sisi teksnya itu tidak mutasyabih. Wa min jihatihima, yang ketiga dari sisi keduanya, lafaznya mutasyabih, samar, maknanya juga samar. Jadi ayat mutasyabih bagiannya ada 3 itu. Oke. Fal awwalu, adapun bagian yang pertama dalam artian ayat mutasyabih dari sisi lafaz, itu yang pertama tadi. Ahaduhuma, salah satunya adalah yarji'u ila al-fadhil mufradah. Dia kembali kepada lafaz-lafaz mufradahnya, kepada lafaz kosakatanya, kurang lebih seperti itu. Jadi bagian yang pertama yaitu mutasyabih dari sisi lafaz,
Nah, itu terbagi lagi mutasyabih dari sisi lafaz itu. Ada yang terpulang atau kembali kepada mufradahnya itu, kosakatanya itu, maksudnya yang samar atau yang mutasyabih. Nah, imma min jihatil gharabah. Nah, bentuk kesamarannya itu begini. Apakah dari sisi gharabah, kosakatanya atau mufradahnya itu asing, jarang didengar, tidak umum, itu yang maksudnya gharabah. Nahwu contohnya al-abbu, contohnya al-abbu. Nah, al-abbu ini dalam ayat apa ya itu? Wa hadaiqa gulba wa fakihatau wa abba. Ya. Abba itu abun. Nah, kata abun itu. Nah, kata abun ini adalah lafaz mufradah atau kosakata yang gharabah. Ya, jarang, tidak masyhur lah di kalangan orang-orang Arab pada saat itu. Apa itu maknanya daripada abun itu? Apa sih artinya daripada abun itu? Khair. Yang begini-begini anak-anakku sekalian, kosakata yang gharib di dalam Al-Qur'an itu banyak ya. Di antaranya al-abu yang dimaksud di sini oleh Al-Imam Ar-Raghib tadi. Begitu juga suradik. Inna a'tadna lidh-dhalimina naron ahata bihim suradikuha. Kata suradik juga itu masuk dalam kategori gharib. Nah, begitu juga dong. Ad-dong dalam ayat yang mengatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dongka juga itu masuk dalam kategori gharib. Nah, begitu juga rahwa dalam surah Al-Kahfi kalau saya tidak salah, wa turkil bahra rahwa. Nah, ada beberapa lah di dalam Al-Qur'an yang seperti itu. Wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah, namarik, zarabi. Nah, itu semua masuk dalam kategori mufradah, kosakata yang gharib. Atas dasar itulah kemudian ayatnya disebut atau lafaznya ini disebut dengan mutasyabih. Khair. Selanjutnya wa yazifun, begitu juga kata yazifun ya. Ya. Tapi begini ya, ini kita berbicara dasar saja ya. Kita fokus saja ke sini. Al-Imam Ar-Raghib ingin mengatakan, ingin memberikan suatu contoh yang gharib di dalam Al-Qur'an, lafaz kosakata itu yang beliau mau contohkan pada dasarnya ya. Pada dasarnya seperti itu gharib. Tetapi bukan berarti tidak diketahui maknanya. Artinya ada para ulama atau para sahabat, para tabi'in yang kemudian membongkar makna lafaz yang gharib itu. Tapi lafaz itu sendiri tidak banyak diketahui oleh para ulama, oleh para sahabat. Bahkan kalau saya tidak salah ada riwayat yang mengatakan bahwa sebagian sahabat ketika ditanya tentang apa sih yang dimaksud dengan al-abbu itu, mereka menjawab masalah keilmuannya, pengetahuan tentang itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Ibnu Abbas sendiri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-abbu itu adalah semua makanan, semua tumbuhan, ya, tumbuhan yang ada di muka bumi yang dimakan oleh ternak tetapi tidak dimakan oleh manusia. Itu masuk dalam kategori al-abbu. Dan ini nyambung karena di belakang ayat atau setelahnya itu wa fakihata wa abba mata'allakum wa li'an'amikum. Ya, fakihah buah-buahan, wa abba dan itu tadi abba. Abun itu rerumputan lah kurang lebih seperti itu. Itu sebagai mataan, sebagai nikmat, sebagai perhiasan untuk kalian. Nah, untuk kalian tentunya manusia, yang dimaksud adalah fakihah wa li'an'amikum dan bagi ternak kalian. Nah, nyambung dia. Al-abbu itu diartikan sebagai rerumputan makanan hewan ternak. Itu versi daripada Ibnu Abbas. Nah, itu makna daripada al-abbu. Tapi pada dasarnya abbu itu gharib ya. Mufradahnya gharib, kosakatanya gharib. Oke, itu yang kemudian membuat dia mutasyabih, samar. Wa yazifun, dan yang kedua adalah yazifun dalam surah As-Saff 94 ya. Kata yazifun juga seperti itu. Fa aqbalu ilaihi yazifun qala ata'buduna ma tanhitun Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi yazifun itu apa sih artinya? Nah, itu tidak banyak orang yang tahu tentang makna atau arti daripada yazifun karena dia memang termasuk daripada lafaz yang gharib. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa yazifun artinya adalah itu bersegera ya. Isra, menghadap dengan cepat, itu disebut dengan yazifun. Ini ayat berkenaan dengan umatnya Nabiullah Ibrahim kalau saya tidak salah. Jadi mereka
aqbalu ilaihi, ya menghadap kepadanya, kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yazifun dengan bersegera, yusari'un, kurang lebih maknanya seperti itu. Nah, pada saat itulah kemudian Nabiullah Ibrahim mengatakan, ata'buduna ma tanhitun, kenapa kalian menyembah apa yang kalian buat, apa yang kalian pahat, maksudnya berhala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Ya, itu yazifun. Jadi lafzul gharib di dalam Al-Qur'an. Kemudian awil istiraki, ataukah min jihatil istirak, dia kemudian menjadi samar, dia kemudian menjadi mutasyabih karena dia istirak. Artinya istirak ini mengandung arti lebih daripada satu. Istirak, berkongsi, ya, lebih daripada satu, entah dua artinya atau tiga artinya. Itu yang kemudian membuat dia menjadi mutasyabih. Nah, tasyabuhnya dari sisi istiraknya itu. Nah, lapas-lapas istirak di dalam Al-Quran di sini dicontohkan kalyadi, seperti tangan misalnya. Nah, tangan ini banyak artinya, banyak kandungannya, kurang lebih seperti itu. Dalam ayat yang mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma nakala minallah. Yang mencuri laki-laki, begitu juga yang mencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata yadun di sini, ini raha masuk dalam kategori yadun. Begitu juga anamil, begitu juga ku, begitu juga saat, begitu juga mirfak, begitu juga adud. Ini masuk dalam kategori yadun. Jadi mengandung arti lebih daripada satu. Nah, atas dasar itulah kemudian kata yadun yang ada di dalam ayat tersebut menjadi samar, menjadi tasabuh, kurang lebih seperti itu. Nah, apalagi wal yamin. Nah, begitu juga al yamin. Al yamin, innakum kuntum ta'tunana anil yamin. Sesungguhnya kalian datang kepada kami dari apa? Nah, yamin ini mutasyabih. Kenapa? Karena dia mengandung arti lebih daripada satu. Al yamin bisa diartikan sebagai sumpah, al yamin juga bisa diartikan sebagai kanan. Nah, jadi makna dalam ayat tersebut kemudian menjadi tasyabuh karena ada lapas yang tasyabuh di situ. Jadi tasyabuhnya dari sisi dia mengandung arti lebih daripada satu. Mau diartikan yang mana? Nah, samarnya di situ. Nah, walaupun sebagian ulama menjawab tentang itu karena ini ayat berkenaan dengan orang-orang kafir di hari kemudian yang masuk ke dalam neraka, yang kemudian mereka mengakui akan ajaran yang dibawa oleh orang-orang yang beriman ketika berada di dunia, yang datang kepada mereka dari kanan. Maksudnya kanan itu dari datang kepada mereka dengan baiklah, ya, dengan benar, dengan betul apa yang mereka itu pengakuan daripada mereka. Khair, yang jelasnya pada dasarnya kata al-yamin itu mengandung arti lebih daripada satu yang kemudian membuat dia menjadi mutasyabih. Oke. Wasanihima, kemudian yang keduanya. Kedua dari mana ini? Yarji'u ila yarji'u ila jumlatil kalam. Kemudian yang kedua kan tadi ayat mutasyabih itu mutasyabihnya atau ketasyabuhannya dari sisi lafaz satu. Kemudian sisi lafaz ini terbagi. Nah, ini sepatutnya dibagangkan ini kalau begini supaya lebih terfokus kita. Oke, kemudian yang dari sisi lafaz ini terbagi. Bentuk terbaginya kepada dua. Satu, dia kembali kepada kosakatanya. Nah, ini dia wasanihima. Kemudian yang kedua, yarju ila jumlatil kalamil murakkab. Dia kembali kepada jumlah kalimat yang tersusun itu. Jadi bukan secara lafaz tetapi secara kalimat. Nah, kalimatnya mentong yang mutasyabih, bukan kosakatanya yang mutasyabih tetapi kalimatnya. Wadzalika salah satu adrubin, dan yang demikian itu ada tiga bagian lagi. Nah, ini lagi terbagi lagi kepada tiga. Oke, tiga bagian. Darbun li ikhtisaril kalam. Satu bagian li ikhtisaril kalam karena ringkasnya kalimat itu. Nah, itu dia. Jadi lapas dari sisi kalimat, ya, lapas kalimat ini susunannya itu kemudian menjadi samar, kemudian menjadi mutasyabih. Kenapa? Karena ringkas sih
Sepatutnya dia harus panjang supaya jelas, tapi karena diringkas itu kemudian membuat dia menjadi mutasyabih. Nahu contohnya di sini, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum. Nah, ini dia. Apabila kalian khawatir alla tuqsitu fil yatama, untuk tidak bisa berlaku adil kepada anak yatim, fankihu ma taba lakum, maka nikahilah apa yang baik-baik bagi kalian minan nisa, daripada perempuan. Nah, mutasyabihnya ayat ini ya, dari sisi apa? Dari sisi seakan-akan ini ayat tidak ada hubungannya, tidak nyambung. Kan kalau mau diartikan secara direct saja ya. Dan apabila kalian khawatir terhadap anak yatim, bentuk kekhawatiran kalian dalam artian tidak bisa berlaku adil kepada mereka, maka nikahilah perempuan-perempuan yang baik bagi kalian. Apa hubungannya anak yatim dengan perempuan-perempuan yang baik? Apa hubungannya perlakuan tidak adil kepada anak yatim dengan perempuan yang baik-baik? Kan begitu. Nah, itu tasyabuhnya dari sisi itu. Saya kira bisa dipahami ya. Jadi ketasyabuhannya dari sisi itu. Jadi kalimat ini yang itu maknanya kemudian tidak jelas, kemudian menjadi samar. Kenapa? Karena ringkas dia. Maksudnya begini anak-anakku sekalian. Jadi kalau mau dipanjangkan dalam artian kalau mau ini dijelaskan tidak dimutasyabihkan ya, maka kita harus mengetahui asbabun nuzul daripada ayat ini. Jadi asalnya itu adalah ada seorang wali, ada seorang yang menjadi pengasuh anak yatim. Jadi walinya kurang lebih seperti itu, pengasuh anak yatim. Kemudian pengasuh ini dia tertarik sama anak asuhnya, anak yatim tersebut. Dia tertarik karena anak yatim ini, satu dia cantik, kedua kaya raya. Nah, itu anak yang diasuhnya itu. Dia tertarik sama dia, kemudian dia mau lamar. Tetapi dia berkeinginan agar supaya maharnya itu rendah, ya tidak seperti mahar biasanya lah, tidak seperti mahar misil. Dia maunya dia nikahi anak yatim tersebut, tetapi maharnya rendah di bawah. Nah, atas dasar inilah kemudian turun ayat ini. Ayat ini mengatakan, kalau kalian tidak bisa berlaku adil terhadap anak yatim, dalam artian tidak bisa berlaku adil ini, ya memberikan dia mahar yang tidak layak, yang tidak sepatutnya. Sepatutnya harus disamakan dengan perempuan-perempuan biasanya, ya, harus disamakan. Artinya seperti mahar misil. Nah, ini yang dimaksud dengan tidak bisa berlaku adil. Nah, kalau kalian tidak bisa berlaku adil seperti itu, maka jangan nikahi anak yatim ini. Fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah perempuan-perempuan yang lain yang baik-baik bagi kalian. Nah, itu dasarnya. Nah, itu satu riwayat ya. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa asalnya ini ayat adalah ada seorang pengasuh anak yatim, mana anak yatim ini kaya raya. Kemudian dia ini adalah orang yang masih mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dalam artian kawin banyak ya. Sampai puluhan bahkan kurang lebih seperti itu. Jadi kawin dan lain sebagainya dan seterusnya. Oke. Nah, si pengasuh ini banyak istrinya, banyak sekali istrinya, dan dia masih punya keinginan untuk menambah-nambah terus itu istrinya itu. Nah, masalahnya kemudian dia kan harus memberikan mahar terhadap perempuan-perempuan yang akan dia kawini kelak nanti. Dia akan bayar mahar-maharnya. Nah, dia ternyata mengambil harta anak yatim tersebut untuk dijadikan mahar dalam melamar beberapa perempuan lagi yang akan datang. Itu yang mau dia pakai. Nah, akhirnya turunlah ayat ini. Jangan lakukan seperti itu, tetapi nikahilah perempuan itu yang baik-baik bagi kalian. Itu batasannya hanya sampai 4. Jadi lanjutannya ini ayat sebenarnya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba', sampai 4 saja. Nah, dibatasi sampai tidak perlu lagi ditambah lagi. Nah, ini di sini masalahnya. Nah,
dia mau menambah-nambah lagi dengan menggunakan harta anak yatim itu. Nah, ini asbab yang kemudian ayat ini turun. Ini riwayat yang kedua. Khair. Jadi kalau mau dipanjangkan ayat ini, kalau mau dipanjangkan sepatutnya begini. Kalau mau dimuhkamkan, mau dijelaskan, tidak dimutasyabihkan, maka begini. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama bi an turidu an tatazawwajuhunna, misalnya seperti itu, bi an turidu an tatazawwajuhunna wa ta'tuhunna mahrahunna aqalla min mahril misli. Fala taf'alu, maka jangan kalian lakukan itu, pankihu ma tabalakum minan nisa. Ya kan begitu panjang jadinya kalau mau dijelaskan seperti itu. Nah, tidak dipanjangkan seperti itu di ayat ini, justru diikhtisar. Masalah kemudian muncul ketika diikhtisar. Apa dia? Ayat ini kemudian menjadi samar. Nah, paham ya? Jadi itu yang dimaksud dengan mutasyabih dari sisi makna kalimat tersebut secara murakkab ya, tersusun semuanya maknanya itu, kemudian mutasyabih karena dia diringkas. Itu kalau dipanjangkan tadi atas dasar riwayat yang pertama, atas dasar riwayat yang kedua ya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama bi anturidu an tatazawwaja nisa fawqa arba'ah wa ta'khudhu amwalahunna, akan kurang lebih seperti itu. Fala taf'alu, maka jangan lakukan seperti itu. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' sampai arba'. Nah, panjang kan kalau seperti itu. Tapi jelas. Nah, Al-Qur'an dia punya uslub yang padat, yang ringkas, yang berisi, kurang lebih seperti itu uslubnya. Terlepas dari pembahasan itu lain cerita ya, pembahasan tentang i'jaz Al-Qur'an dari sisi susunan kalimatnya. Yang jelasnya yang panjang seperti itu kemudian diringkas, yang kemudian membuat dia menjadi samar, menjadi tasyabuh, mutasyabih. Khair, itu masuk li ikhtisaril kalam. Kemudian ayat tadi An-Nisa ayat 3 ya. Selanjutnya wa darbun li bastihi, satu bagian karena bastihi, karena dipanjangkan, kebalikannya tadi karena diluaskan, dibasot, dibentangkan. Kebalikan yang tadi, kalau tadi dia menjadi mutasyabih karena ringkas sih, nah sekarang justru dia menjadi mutasyabih karena panjang nih, karena luas sih. Nah, di sini dicontohkan nahu laisa kamislihi syai'un, ya tiadalah yang sepertinya sesuatu. Asy-Syura ayat 11. Tiadalah yang sepertinya, nya itu Allah Subhanahu wa taala, sesuatu artinya tidak, Allah itu tidak sama dengan apapun. Nah, bentuk panjangnya di ayat ini li'annahu law qila, ya, karena sesungguhnya andai dikatakan laisa misluhu syai', tidak ada yang sepertinya sesuatu, karena azharu lisami, adalah ia lebih jelas bagi orang yang mendengar, lebih jelas bagi si pembaca Al-Qur'an itu, si pembaca ayat ini. Nah, kalau bahasanya laisa misluhu syai', kalau bahasanya seperti itu, ringkas. Tapi di sini tidak diringkas, ditambah satu huruf. Nah, itu maksudnya basat, ditambah, dipanjangkan lagi. Nah, huruf tersebut adalah kaf. Laisa kamislihi syai'. Nah, itu yang kemudian membuat dia mutasyabih. Mutasyabihnya dari sisi mana? Mutasyabihnya karena kaf itu bermakna tasbih, itu pada umumnya ya. Walaupun ada makna lain sebenarnya daripada pada makna umumnya, kaf itu litasbih. Jadi tasbih menyerupai. Nah, kalau dimasukkan kaf di situ, maka artinya arti hakikatnya, arti sebenar-benarnya ya, mau diartikan semua, berarti tiadalah yang sepertinya. Nah, itu kan tiadalah sepertinya sesuatu. Nah, kemudian orang yang mendengar itu, ya, apa maksudnya tidak ada sepertinya? Kenapa double-double begitu? Akan begitu. Itu yang kemudian membuat dia tasyabuh. Andai kata diringkas dalam artian tidak ditambahkan kaf di sana, tidak ada kaf harfu jar di sana, maka artinya mudah dipahami, tidak ada sepertinya sesuatu, oh, baru orang paham. Tapi tidak ada sepertinya. Nah, ini yang kemudian membuat dia mutasyabih. Nah, itu pada dasarnya memang begitu ya, pada dasarnya, walaupun sebenarnya ada juga jawaban dari para ulama. Tapi jangan fokus ke sana, kita fokus kepada dasarnya. Ada ayat yang karena dia dipanjangkan kemudian membuat dia mutasyabih, dan ini loh contohnya, itu kata Imam Ar-Raghib. Oke. Yaitu laisa kamislihi syai'un. Walaupun kalau mau kita keluar ya, keluar dari pembahasan sedikit mau diterangkan tentang ini, ya sebenarnya para ulama itu
mengatakan bahwa kaf itu litaukid sebenarnya satu. Ada juga mengatakan kafnya itu zaidah. Ya, ada juga yang mengatakan hanya tambahan. Ada juga yang mengatakan bahwa enggak, memang kaf hakiki di situ. Nah, kalau atas dasar taukid, sekedar penegasan, betul-betul tidak ada serupanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau zaidah ya jelas tidak perlu diartikan. Nah, kemudian ada yang mengatakan tidak, memang kaf litasbih betul di situ. Maknanya itu lil mubalaghah, kurang lebih seperti itu. Lil mubalaghah dalam artian tidak ada sepertinya Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Maksud mereka ini lil mubalaghah, ya. Lil mubalaghah dalam artian yang sepertinya saja tidak ada, apalagi yang sepertinya, itu kata mereka. Jadi ini ada khilafiyah dalam menafsirkan ayat laisa kamitslihi syai'un terkait dengan kaf harfu jar yang ada di sana. Khair, itu sedikit sedikit keluar. Yang jelasnya kita fokus saja di sini. Kalimat ini kemudian menjadi mutasyabih karena dia libasat, karena dia dipanjangkan atau karena dia dibentangkan. Oke. Selanjutnya, nah ini terbagi lagi. Wa darmun li nazmil kalam, masih ada ya. Tadi kan terbagi 3. Oke, berarti bagian yang terakhir daripada ketasyabuhan yang kembali kepada jumlah kalam itu, ya. Dari sisi lafaz tadi. Itu pembahasan kita di awal. Wa darbun li nazmil kalam. Nah, bagian yang ketiga adalah linazmil kalam, dia menjadi mutasyabih karena susunan kata itu, susunan kalimat itu yang kemudian membuat dia mutasyabih. Artinya ada susunan yang tidak sepatutnya disusun seperti itu. Karena dia disusun seperti itu kemudian membuat dia menjadi samar. Nah, ini di sini dicontohkan begini. Nahu contohnya anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Dialah yang menurunkan ke atas hambanya Alkitab dan ia tidak jadikan kitab tersebut bengkok, qayyiman, lurus. Nah, ini sudah saya bahas kemarin, sudah kita singgung kemarin tentang ini, bahwa di sini ada teori muqaddam muakhar. Nah, ini kan muqaddam muakhar ini kan adalah satu teori yang mengotak-atik nazom, bahasa kasar itu ya, mengotak-atik bahasa kasar ya, yang mengotak-atik nazom daripada Al-Quran itu, yang sepatutnya didahulukan malah dibelakangkan, yang sepatutnya dibelakangkan malah didahulukan. Oke, nah di sini Al-Kahfi ya, ayat ke pertama sampai kedua, takdirnya di sini kata Al-Imam Ar-Raghib, anzala ala abdihil kitaba qayyiman. Dia yang menurunkan ke atas hambanya itu Alkitab qayyiman, yang lurus, yang benar, yang jujur, walam yaj'al lahu iwaja, dan ia tidak menjadikan kitab tersebut bengkok, tidak benar, tidak jujur, dan lain sebagainya. Jadi nazamnya ini yang kemudian, atau susunannya ini yang kemudian membuat maknanya menjadi samar, mutasyabih. Kenapa? Karena qayyiman itu diletakkan di belakang, ditakhirkan. Sepatutnya qayyiman itu dimuqaddamkan, diletakkan pada setelah Alkitab, barulah nyambung bahasanya. Ini sudah saya singgung kemarin. Barulah nyambung maknanya, kurang lebih seperti itu. Khair. Selanjutnya wal mutasyabihu min jihadil makna. Nah, sekarang mutasyabih dari sisi makna. Tadi ini pembahasan kita mutasyabih dari sisi lafaz. Ini bagusnya diskemakan ya, supaya agak mudah dipahami. Bisa dilihat enggak ini? Oke. Ya, sedikit kita ulang lagi ya. Kita skemakan saja supaya lebih mudah untuk dipahami.
Nah, al-mutasyabih ya, pembahasan kita berada pada pembahasan al-mutasyabih. Bisa lihat nggak itu? Sebentar ya. Oh, jelas. Oke. Nah, al-mutasyabih ini ada sisinya yang disebut dengan jihad. Ada jihadnya ya, ada sisinya. Dari sisi apanya dia mutasyabih itu dibagi kepada 3 tadi ya. Satu, ada dari sisi lafaz. Yang kedua, ada dari sisi makna. Kemudian yang ketiga, dari sisi keduanya. Dari sisi lafaz. Dan begitu pula dari sisi makna. Oke. Nah, dari sisi lafaz tadi kemudian terbagi menjadi 2 ya. Dari sisi lafaz ini terbagi kepada 2. Ada yang kembali kepada kosakatanya atau mufradahnya. Mufradah kosakatanya. Kemudian yang kedua dari kalimatnya. Dari kalimatnya. Dari kalamnya. Nah. Dorbani tadi ya. Dorbani iya, mufradah, kemudian yang tadi barusan kita bahas dari sisi kalimatnya. Nah, kemudian yang mufradah ini terbagi lagi tadi ya. Mufradah ini terbagi lagi, satu ada dari sisi gharabahnya. Ya, ada dari sisi gharabahnya. Kemudian yang kedua ada dari sisi istiraknya. Oke. Dari sisi gharabah asing, kedua adalah dari sisi istirak mengandung makna lebih ya, itu istirak. Nah, gharabah tadi di sini dicontohkan ya. Dicontohkan di sini seperti lafaz abun dalam ayat tadi tak perlu saya tulis ayatnya ya, karena tidak ada tempat lagi nih. Abun, kemudian yazipun dalam ayat fakihata wa abba, dalam ayat yang berbunyi fa'aqbalu ilaihi yazifun. Kemudian istirak, dari sisi istirak, nah di sini dicontohkan seperti yadun ya. Kemudian yaminun, tangan, pada ayat yang mengatakan as-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Yaminun pada ayat yang mengatakan kuntum ta'tunana 'anil yamin, misalnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian tadi dari sisi kalam. Nah, dari sisi kalam ini terbagi lagi di sini masalahnya. Nah, di sini dia kemudian terbagi kepada 3. Gimana caranya? Tunggu dia caranya. Oke, dikasih begini saja. Terbagi kepada 3. Tak perlu saya kasih begini ya, karena panjang ini. Tapi bisa juga terbagi 3. Satu bagian ikhtisarul kalam ya. Satu bagian ikhtisar. Karena ikhtisar. Ikhtisar kalam. Nah, contohnya di sini adalah wa in khiftum. Di sini contohnya wa in khiftum alla tuksitu
Allah tuksitu kasih begitu saja. Allah tuksitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa. Oke. Ikhtisar yang kedua adalah lil bastun. Kebalikannya ikhtisar al bastun. Al bastun. Contoh di sini contohnya adalah laisa kamislihi. Laisa kamislihi. Laisa kamislihi syai'un. Nah, kemudian yang tadi barusan adalah linazmil kalam. Ya, linazmil kalam. Dari sisi nazam, saya ringkas begini saja, nazmul kalam. Contohnya itu adalah anzala ala abdihil kitabah. Ini saja. Nazmul walai anzala alaihil kitabah. Kasih saya ringkas saja begini, anzala ala abdihil kitabah. Anzala ala abdihi. Anzala ala abdihi. Terlalu kecil ini papan tulisnya. Oke. Ini dia bagiannya tadi. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian wal mutasyabihu min jihatil ma'na. Yang mutasyabih dari sisi maknanya sekarang. Oke. Apa dia di sini? Ausafullah ta'ala wa ausaful qiyamati. Ya, yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat hari kiamat atau hari akhirat. Ya, tidak ada contoh daripada Al-Imam Ar-Raghib di sini. Beliau hanya mengatakan bahwa al-mutasyabih dari sisi makna itu rata-rata ayat yang berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ausafullahi saya kasih begini saja. Ausafullahi. Ausaful. Ya, tentang sifat Allah. Ausaful kiamah. Tentang sifat kiamat. Oke, misalnya. Pecah saja begini karena ringkas saja ini jadi bisa dipecah. Ausafullah. Itu kedua ausaful kiamah. Nah, ayat-ayat berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu maknanya mutasyabih. Seperti misalnya yadullah fawqa aydihim, sifat Allah. Banyak yang begitu-begitu di dalam Al-Qur'an anakku sekalian. Di antaranya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa misalnya. Atau yang paling ringkas saja qa'iman bil qisti. Qa'iman bil qisti misalnya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa qa'iman bil qisti yadullahi fawqa aydihim innaka bi a'yunina wal ardu matwiyatun biyamini. Yang begini-begini berkenaan dengan ausafullah ini masuk dalam kategori mutasyabih. Ini berkenaan dengan akidah. Mungkin akan ada pembahasan khusus tentang itu di dalam mutasyabih ini seperti apa, karena masalah ini alot sekali perdebatannya di kalangan para ulama tentang sifat-sifat Allah itu mau dikategorikan sebagai mutasyabih atau dia dikategorikan sebagai ayat muhkam. Kita fokus saja dulu di sini. Al-Imam Ar-Raghib Al-Asbihani mengatakan di dalam kitab Mufradat fil Gharibil Quran bahwa ausafullah ayat-ayatnya, ausaful qiyamah ayat-ayatnya itu masuk dalam kategori yang mutasyabih al-makna. Khair, jelas ya? Ausaful qiyamah ya, ausaful qiyamah banyak ausaful qiyamah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, tentang gambaran surga dan neraka. Kemudian idza sama'un syaqqat, nah, misalnya, atau
Inna zalzalatas sa'ati la syai'un 'azim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma'hum bisukara. Ini nih gambaran tentang hari kiamat. Jadi semua ayat-ayat yang berkenaan dengan ausaful kiamat itu masuk dalam kategori mutasyabi bil makna. Oke, ya, contohnya misalnya ya idza zulzilah, kasih begini saja. Zulzilah. Samar dia. Semuanya samar. Baik ausafullah, tangan-tangan itu bagaimana sih maksudnya? Nah, itu tasabuhnya di situ. Idza goncangkan, goncang itu bagaimana sih gambarannya? Ini semua masuk dalam kategori mutasyabih. Oke. Apalagi? Fa inna tilkal awsafa, karena sesungguhnya sifat-sifat ini tadi yang ini, oke. La tatasawwaru lana idza kana la yahsulu fi nufusina suratu, bisa suratu malam nahissahu atau suratun malam nahissahu. Tidak akan bisa tergambarkan kepada kita di akal kita apabila ia adanya sesuatu yang tidak bisa digambarkan di diri kita, tidak bisa ditasawurkan di dalam diri kita. Suatu gambaran apa yang tidak pernah kita rasakan. Jadi tidak akan pernah tergambarkan. Jadi tidak jelas ya, goncangan itu seperti apa, tangan itu seperti apa, mata itu seperti apa, kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena misalnya, karena ini tidak goncangan hari kiamat, misalnya keadaan tentang surga dan neraka misalnya, itu tidak bisa ditasawurkan. Dan memang tidak bisa ditasawurkan, kan? Tidak bisa digambarkan. Itu yang membuat kemudian dia menjadi mutasyabih. Dalam kan kaedahnya itu atau intinya itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Jadi ada penegasan lah dalam beberapa riwayat tentang tidak bisanya digambarkan yang kedua ini. Termasuk juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis dikatakan kullu ma khatara bi balik wallahu ala khilafi dzalik. Setiap apa yang terdetak di dalam hatimu tentang Allah Subhanahu wa taala, sawapullah wallahu ala khilafi dzalik. Allah tidak seperti itu. Nah, itu yang kemudian membuat dia samar. Begitu juga gambaran hari kiamat tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dirasakan di dalam hati. Khatar bibalik. Oke. Nah, ya memang secara akal saja ya. Memang kita tidak bisa tawasawurkan sesuatu yang tidak pernah kita rasakan. Ada orang cerita sama saya misalnya, dia menceritakan tentang makanan khasnya Jerman, taruhlah namanya Brenkis misalnya atau apalah. Ini saya karang-karang saja ya. Misalnya dia cerita tentang makanan itu, apa yang ada dalam benak saya tidak buntu, tidak ada gambaran sama sekali. Kenapa? Karena saya tidak pernah merasakan itu. Saya belum pernah ke Jerman, saya tidak pernah mencicipi makanan khasnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian membuat dia tasabur, dan itu secara akal saja seperti itu. Khair. Aulaisa min jinsi, atau bukan termasuk dari jenis yang bisa dirasakan. Dia bukan jenis yang bisa diindrakan, dihasaskan. Ada orang cerita pada saya, misalnya dia ceritakan tentang galaksi terakhir yang paling jauh di alam semesta ini. Ya, jelas tidak bisa saya gambarkan karena galaksi yang terjauh itu ya termasuk bagian yang termasuk min jinsi malam nahis. Nah, termasuk daripada bagian yang tidak akan pernah kita rasakan, kurang lebih seperti itu. Nah, atas dasar itulah kemudian membuat keduanya ini menjadi mutasyabih. Saya rasa bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya, jadi untuk tasyabuh dari sisi makna itu dua contoh saja di dalam kitab Al-Mufradat. Wal mutasyabihu min jihatihima, dan yang mutasyabih dari sisi keduanya khamsatu adrubin, ada 5 bagian. Ini agak banyak ini. Jadi tasyabuh dari sisi lafaz dan maknanya itu terbagi lagi kepada 5. Ini dipecah atau Oke, saya ini tak perlu dipecah kayaknya ya. Kita urutkan ke bawah saja begini. Karena banyak, ini ada 5. Al-awwalu, yang pertama, min jihatil kimyati. Ya. Pertama adalah dari sisi kimiahnya.
Satu. Satu dari sisi kimiahnya. Kimiah itu inti. Dari si intinya, dirinya secara utuh. Nafsuhu itu yang disebut dengan kimiah. Kal umumi wal khususi, seperti yang terkait dengan keumuman dan kekhususan, am dan khas. Nahu contohnya di sini, faqtulul musyrikina, surah At-Taubah ayat ke-5 ya. Bunuhlah orang-orang musyrik. Nah, kata uqtulul musyrikina ini lapas dan maknanya mutasyabih. Maksudnya lapas di sini adalah alfaz, maksudnya di sini adalah susunan kosakata itu, ya, lapas-lapas itu yang membentuk suatu makna, itu yang disebut dengan mutasyabih, tasabuh dari sisi itunya. Kalau kita berbicara tentang kosakatanya, lapas kosakatanya saja, Qatulu ya membunuh musyrikina, orang musyrik seperti itu. Tapi bukan itu yang dimaksud mutasyabih itu. Artinya kosakata itu yang membentuk rangkaian suatu arti, itu yang kemudian menjadi mutasyabih. Maknanya jelas ikut juga mutasyabih, artinya tidak jelas. Tulul musyrikina, perangilah atau bunuhlah orang musyrik. Kan yang timbul di benak kita ketasyabuhannya, kemuskilannya ini umumkah seperti itu? Nah, ini makanya disebut dari sisi keumuman dan kekhususannya. Umum nggak atau khusus? Umum nggak dalam artian pokoknya kalau ada orang musyrik bunuh, misalnya seperti itu. Atau jangan-jangan khas lagi terbagi. Misalnya ya mungkin saja yang dimaksud adalah orang musyrik yang murtad. Atau mungkin yang dimaksud orang musyrik harabi misalnya. Atau yang dimaksud adalah orang musyrik zimmi yang tidak mau patuh misalnya. Ataupun terkait dengan waktu misalnya, atau jangan-jangan dimasuk tulul musyrikin itu yang berkaitan pada zaman dulu, pada zaman perang, atau pada zaman dulu yang berkaitan dengan bulan yang tidak diharamkan misalnya seperti itu, baru tulul musyrikin. Tetapi kalau dalam bulan yang diharamkan tidak boleh, misalkan bisa saja seperti itu. Nah, itu yang maksudnya tasyabuh. Dari sisi khasnya itu kemudian dia menjadi tasyabuh, makna dan lafaznya. Oke. Itu yang pertama. Ada contohnya kimiah, dari sisi kimiahnya terkait dengan masalah khas ya. Khas. Keumuman dan khususnya dicontohkan di sini qatulul musyrikina ya. Oke. Kemudian ada 5 ya. Wasani yang kedua min jihatil kaifiyati, dari sisi kaifiatnya, kal wujubi wan nadab, yang dimaksud kaifiat di sini dari sisi wajib dan sunnahnya. Nahwu contohnya fankihu ma taba lakum minan nisa, ayat yang tadi dijadikan sebagai contoh. Wa in khiftum, ayat sambungan ayat ini tadi itu dijadikan contoh di sini. Fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah ma taba lakum, apa yang baik-baik bagi kalian daripada perempuan. Nah, ini kaifiah menikah ini yang dimaksud dari sisi hukumnya itu. Hukumnya kemudian menjadi tasabuh, samar. Ini wajib enggak, sunnah enggak, mubah enggak, yang begini-begini ini fankihu ma taba lakum. Nah, kesamarannya dari sisi situ. Oke, jihati apa tadi itu? Menjihatil kaifiah. Yang kedua adalah dari kaifiatnya ya. Kaifiat daripada ayat ini. Ahkam. Contohnya adalah fankihu matoba. Oke, fankihu matoba kaifiahnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga min jihatil zaman, dari sisi zaman. Min jihatil zaman, dari sisi masa. Kan nasih mansukh ya, terkait dengan nasih mansukh ya. Terkait dengan nasih mansukh. Saya kasih ringkas saja nasih mansukh.
Contohnya di sini ittaqullah haqqa tuqatih. Ittaqullah haqqa. Tuqa. Ya, ittaqullah haqqa tuqatih. Az-zaman an-nasi mansuh, terkait dengan nasi mansuh. Jadi ittaqullah haqqa tuqatih ini kesamarannya, ketasyabuhannya itu terkait dengan waktu, ya, dengan waktunya, zamannya. Kenapa dia terkait dengan zaman? Karena ayat ini kental dengan nasih mansuh. Ya. Entah dia dinasah, entah dia yang menasah. Dalam arti yang harus ada mansuhnya, harus ada nasihnya. Ya. Nah, ittaqullah lawannya ini ayat adalah ittaqullah mastata'tum. Ittaqullah haqqa tuqatih lawannya ittaqullah mastata'tum. Nah, kesamarannya kemudian di sini, apakah ittaqullah haqqa tuqatih ini dinasakh oleh ayat ittaqullah mastata'tum? Samar. Kenapa dia samar? Karena kita tidak tahu waktu dia turun. Samar itu ya. Dari sisi zamannya ini tidak ditahu kapan dia turun. Apakah sebelum ittaqullah mastata'tum ataukah setelah ittaqullah mastata'tum? Kalau sebelum ittaqullah mastata'tum berarti dia mansukha. Kalau setelah ittaqullah mastata'tum berarti dia tidak mansukh. Paham ya? Jadi yang dipermasalahkan tasyabuhnya itu dari sisi waktu ayat ini. Apakah dia lebih dulu ataukah dia yang terbelakang daripada lawannya. Itu yang kemudian membuat dia samar. Walaupun sebenarnya sudah dijawab juga ini oleh para ulama ya. Jadi ayat-ayat ini ada semua jawabannya sebenarnya, ini ayat-ayat mutasyabih yang di sini. Tapi saya tidak mau paparkan dulu, cuma yang di awal-awal ini saja. Kenapa kita fokus saja ke sini? Pada dasarnya ini ayat iqtulul musyrikina mutasyabih, begitu. Fankihu ma taba lakum mutasyabih, ittaqullah mutasyabih. Pada dasarnya seperti itu. Kalau mau dijabarkan tulullah al musyrikina, ini sudah ada juga jawaban dari para ulama. Ketuhu matobalakum terkait hukumnya juga sudah ada jawaban, terkait nasi manusia sudah ada jawaban. Tapi lupakan itu. Biqaddin nazar ila tafsiril ulama, lupakan dulu. Kita fokus ke sini saja dulu. Oke. Kemudian yang keempat, min jihatil makan, dari sisi tempat. Ya. Dari sisi tempatnya. Zaman, ya. Sisi zaman, dari sisi makan. Dari sisi makan, tempat, apa itu? Wal umuril lati nazalat biha, dan perkara-perkara, situasi-situasi, kondisi allati nazalat biha, yang mana ayat itu turun padanya, pada kondisi tersebut. Makan, wa umur, atau bahasa kasarnya wa asbabun nuzul lah, asbabun nuzul, makan wa asbabun nuzul, saringkas begini saja, asbabun non nuzul. Nah, dicontohkan di sini walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah suatu kebaikan kalian mendatangi rumah itu dari zuhuriha, dari punggungnya, dari atapnya. Itu bukan suatu kebaikan. Nah, kesamaran ayat ini dari sisi mananya? Dari sisi tempat itu. Maksudnya begini, kan kalau kita direct saja mengartikan ayat ini, bukanlah suatu kebaikan mendatangi rumah kalian itu dari atapnya. Kan muskilnya, memangnya ada yang begitu? Kan begitu pertanyaannya kemudian. Kenapa si Al-Quran membahasakan bahasa seperti ini? Enggak ada bahasa yang lain, kurang lebih seperti itu ya. Kenapa sih ada yang bukanlah suatu kebaikan? Memangnya di pertanyaan kita sekarang, memangnya ada yang begitu? Tunggu dulu. Di tempat kita ini nggak ada yang begitu. Tunggu dulu. Jangan-jangan di tempat lain ada. Itu maksudnya dari makan itu, dari sisi makannya. Nah, jawabannya sudah ada di kalangan para ulama juga tentang ini. Tapi pada dasarnya ayat ini mutasyabih dari sisi itunya, dari sisi tempat kami tidak ada yang begitu-begitu. Kenapa Al-Quran menggunakan bahasa begitu? Oh, ternyata di tempat lain ada. Nah, kalau mau di keluar kita, ya ini berkenaan dengan masalah tradisi orang-orang jahiliyah. Kalau dalam bulan haji itu, berangkat haji itu, mereka itu tidak mau lewat pintu.
Mereka tidak mau lewat pintu, tapi mereka bolong rumah mereka itu, kemudian keluar dari atas. Pergi berangkat haji, pulang juga seperti itu, tidak boleh lewat pintu, harus lewat atas. Dan mereka menganggap itu adalah albir, kebaikan. Nah, turunlah ayat ini. Nah, itu maksudnya. Laisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Oke. Di sini mahakam. Jadi wal umuril lati nazala fiha, ya, terkait dengan asbabun nuzulnya jelas itu. Kita harus tahu asbabun nuzulnya. Innaman nasi'u, kemudian contoh yang kedua, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya menangguh-nangguhkan itu adalah tambahan di dalam kekafiran. Ya, kekafiran di atas kekafiran, surah At-Taubah 37. Nah, mutasyabihnya, tasabuhnya, sesungguhnya menangguh-nangguhkan itu merupakan tambahan kekafiran. Wah, parah ini, kafir di atas kafir. Menangguh-menangguhkan, apa yang dimaksud menangguhkan? Nah, kan tasabuhnya di situ. Nah, komentar daripada Al-Imam Al-Asfihani, Ar-Raghib Al-Asfihani, fa innamal la ya'rifu adatahum bil jahiliyati yata'addaru alaihi tafsiru hadhil ayah. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengetahui kebiasaan mereka, adat mereka, orang-orang pada saat itu, bil jahiliyah, di zaman jahiliyah, yata'addaru alaihi, maka dia akan kesusahan untuk menafsirkan ayat ini. Jadi karena ini umur, ini yang dimaksud dengan umur allati nazalat biha. Okay. Jadi naman nasiu, apa ini menangguh-menangguhkan? Dianggap menangguhkan utangkah yang dimaksud, atau menangguh-menangguhkan ibadahkah yang seperti itu? Mungkin dimaksud, yang jelasnya samarnya di situ. Walaupun sudah dijawab juga oleh para ulama. Oke, di sini dicontohkan seperti misalnya laisal birra. Contohkan innaman nasiu, ya, kita contohkan innaman nasiu saja, satu contoh. Nama an-nasi'u ziyadatun fil kufri, ya, nama nasi'u. Oke. Para ulama menjawab ini, atau saya jawab, para ulama menjawab ini, kata mereka ini berkaitan dengan orang yang menangguh-nangguhkan bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi asbabun nuzulnya atau al-umur, perkara atau kondisi yang terkait ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang kafir. Kalau masuk bulan-bulan yang diharamkan itu, mereka ada sengketa saling bunuh-membunuh misalnya. Masuklah bulan Zulhijjah misalnya, atau Zulqa'dah misalnya sudah masuk, maka mereka langgar ketentuan Allah yang tidak boleh berperang di situ. Mereka tetap berperang, oke, kita tetap bertempur dan lain sebagainya. Tetapi ini bulan ini kita tangguhkan di bulan lain, dikodok, kurang lebih seperti itulah. Misalnya, taruhlah misalnya Zulqa'dah tidak boleh berperang misalnya. Masuk bulan Zulqa'dah tidak boleh berperang. Sepatutnya berhenti berperang, tapi mereka berperang pada saat itu. Mereka sadar bahwa itu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh berperang, tetapi mereka berkata begini, "Tidak masalah, kita berperang di bulan ini saja. Nanti Zulqa'dah ini keharamannya kita tukar dengan bulan yang lain." Kurang lebih seperti. Nanti entah bulan apalah diperuntukkan satu bulan yang dikodok bulan Zulqa'dah yang mana mereka berperang di situ. Itu maksudnya dilanggar itu. Nah, itu yang disebut dengan an-nasi'. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Jelas dia menangguh-nangguhkan ini, aturan ini, dikodok pada bulan yang lain, dijadikan bulan yang tidak diharamkan sebagai bulan yang diharamkan. Nah, misalnya, jelas itu ziyadatun fil kufri. Kenapa? Karena mengharamkan apa yang menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Dalam artian Zulqa'dah misalnya. Kemudian bulan yang lain misalnya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jelas ziyadatun fil kufri. Ini disebut dengan menangguh-nangguhkan di sini. Nah, orang yang tidak tahu asbabun nuzul atau murul lati nazalat biha, maka dia akan kesusahan dalam menafsirkan ayat innaman nasi'u. Begitu juga dalam memahami ayat laisal birru. Oke. Kemudian yang terakhir wal khamisu, dan yang kelima adalah min jihati syuru', dari sisi syarat, allati yasihhu bihal fi'lu, yang mana sah dengannya perbuatan, au yafsidu, ataukah perbuatan itu rusak. Ada satu ayat yang berkenaan dengan suatu pengamalan, perbuatan atau ibadah, yang mana ayat itu tidak jelas, mutasyabih, apakah dia masuk dalam kategori syarat atau tidak, yang mana syarat itu sangat erat kaitannya dengan keabsahan solat kita atau ibadah kita dan rusaknya ibadah kita.
di sini tidak ada contoh ya, kasyurutis solati, seperti syarat solat, wan nikahi, dan syarat nikah. Misalnya kalau kita berbicara tentang syarat solat, ya ayat-ayat baik min haitsu wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kesamaran ayat ini dari sisi apanya? Ini masuk syarat enggak atau tidak? Nah, itu tasabuhnya dari sisi itu. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Nah, di mana kamu menghadap, maka di situ wajah Allah. Nah, menghadap kemana saja, ini syarat enggak atau tidak? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuh, dan seterusnya ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah syarat salat. Begitu juga dalam masalah nikah, syarat nikah juga seperti itu. Seperti ayat wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Berikanlah perempuan-perempuan itu maharnya, sedekahnya nihlah, sebagai bentuk cinong-cinong ate, pemberian, hibah, atiyah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini syarat enggak ini mahar yang begini-begini dalam keabsahan nikah? Nah, ayat-ayat yang berkenaan dengan begini yang begini, kata Imam Al-Asfiharani, itu masuk dalam kategori ayat mutasyabih. Qala, kemudian beliau berkata, masih Imam Ar-Raghib ya, wa hadhil jumlatu, dan ini jumlah ya. Oh, tunggu dulu, saya tulis dulu ini syurutus shalah ya. Saya masalah syurutul ibadah lah ya, saya bahasakan syurutul begini saja. Syurutul ibadah dengan terkait dengan masalah syurut ya. Di sini dicontohkan masalah syurut, seperti misalnya syurutus shalah ainama. Kita satu contoh saja, wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Oke. Qala, beliau kemudian berkata, wa hadhil jumlatu idza tusuwirat, dan ini jumlah ya, kesimpulan ini idza tusuwirat, apabila dia bisa digambarkan, tergambarkan, ulima, maka diketahuilah anna kullama dzakarahul mufassiruna bi tafsiril mutasyabih la yakhruju an hadhihi taqasim. Maka diketahuilah bahwa setiap apa yang disebutkan oleh para ahli tafsir dalam tafsir ayat-ayat mutasyabih mereka, la yakhruju an hadhihi taqasim, itu tidak akan pernah keluar daripada pembagian ini. Jadi kata Imam Al-Asfihani, kalau ini kita sudah bisa camkan, ini kita sudah bisa paham, sudah kita tahu, maka secara tidak langsung kita akan tersadar, kita akan tahu bahwa apa yang dikatakan, yang dipaparkan oleh para ahli tafsir terkait dengan ayat mutasyabih, pasti tidak akan pernah keluar dari ini. Masuk bagian sini semua itu yang mereka bahas. Entah di bagian tentang masalah lafaz dengan bagian-bagiannya, entah dari jihah maknanya dengan bagian-bagiannya, atau dari jihah lafaz wa maknanya dan bagian-bagiannya yang berkenaan dengan ayat mutasyabih. Khair. Apalagi itu? Ya. Ya, ini pada dasarnya seperti ini ya. Jawaban para ulama kalau kita mau kembangkan anak-anakku sekalian, tulul musyrikina ini terkait dengan masalah zaman dulu, pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masuk bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan berperang dulu. Nanti lepas itu baru tulul perangi orang-orang musyrik. Fankihu ma taba lakum, kalau mau dijelaskan juga. Nah, ini khilafiyah di kalangan para ulama hukum tentang nikah. Kalau dalam mazhab kita tidak sampai kepada tahap wajib. Kemudian ittaqullah haqqa tuqatih, pendapat yang paling kuat. Ittaqullah haqqa tuqatih ini mansuh oleh ayat ittaqullah mastata'tum. Walaupun ada khilafiyah juga ini. Ada juga yang mengatakan tidak berlaku teori nasi mansuh di sini. Di sini yang harus kita berlakukan masalah khas saja. Nanti kita akan yang bahas dalam masalah usul ya. Kemudian di ini innaman nasi'u, sudah saya jelaskan an-nasi' yang dimaksud itu adalah menangguh-nangguhkan tadi. Ini juga sudah laisa kamislihi, sudah nazam Allah jelas sudah juga in khiftum
Begitu juga nah yadullah. Nah ini yadullah, yaminullah, ini nanti kita akan bahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ada semua makna-maknanya ya. Atas dasar pendapat orang atau ulama yang mengatakan bisa diketahui maknanya. Ada yang mengartikan kudrah, ada yang mengartikan kekuasaan. Qaimam bil qisti, ada yang mengartikan adil, ada yang mengartikan bertanggung jawab. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang ausafullah ini karena penting berkenaan dengan masalah akidah. Seperti apa Al-Imam As-Suyuti kecenderungannya di dalam kitab Al-Itqan ini terkait dengan ayat mutasyabih yang berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu saya rasa akan kita bahas itu. Oke. Saya rasa cukup sampai di situ. Selanjutnya apa lagi nih? Al-khamisu summa jami'ul mutasyabih ala salasati adrubin. Ini dibagi lah. Jadi tidak perlulah yang jelasnya, ini yang paling penting. Sudah ada bayangan saya rasa di benak kalian ya tentang ayat mutasyabih, mulai daripada ta'rifnya, kemudian perselisihan para ulama tentang muhkam mutasyabih, dan kemudian di sini kita membahas tentang ayat mutasyabih secara bagan ya. Selanjutnya kita cari pembahasan yang lain di dalam muhkam mutasyabih ini. Ada wabillahi taufik. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.